Coba kita cari, lihat sini ya, ini adalah WhatsApp, saya pencet juga Alt F412, aku tutup juga. Jadi sifatnya ini teman-teman, yang 11 shortcut ini adalah universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 11 keyboard shortcut yang berlaku di hampir semua aplikasi. Kawan-kawan, semakin banyak kamu tahu keyboard shortcut atau jalan pintas keyboard teman-teman, itu semakin memudahkan kamu untuk mengerjakan tugas yang kamu kerjakan. Berikut ini teman-teman, ada 11 keyboard shortcut yang berlaku universal dan ini bisa digunakan di aplikasi mana saja. Mau tahu 11 keyboard shortcut tersebut? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk satu persatu kepada keyboard shortcut tersebut, teman-teman. Teman-teman, saya sudah bilang ya, ini berlaku universal, teman-teman. Jadi yang 11 yang saya akan berikan ini bisa berlaku untuk notepad, bisa berlaku untuk browser kamu, bisa berlaku untuk aplikasi yang lainnya. Pokoknya ini universal teman-teman. Nah sekarang teman-teman mari kita masuk saja yang pertama. Saya akan memulai dengan ini teman-teman, notepad ya. Kalau kamu lihat sini teman-teman, saya sudah menulis apa kabar kamu hari ini. Seharusnya ini tanda tanya. Terus kamu dari mana saja kemarin, ini juga harusnya tanda tanya teman-teman. Nah yang pertama keyboard shortcut itu adalah Ctrl plus C teman-teman. Ini tentu saja untuk mengcopy ya. Jadi kalau kita mau copy misalnya ini ya, kita copy ya. Kita copy teman-teman. Saya pencet sekarang Ctrl plus C. Udah saya pencet teman-teman ya. Kemudian saya taruh di sini. Ya 1, 2, 3. Itu ya sudah ada apa kabar hari ini. Nah sekarang ini saya mau kasih begini dulu. Terus supaya dia ada terus. Maka saya akan always on top dulu dia. Oke, notepad ini ya. Iya, udah. Oke, fine, good. Kalau kamu lihat sini teman-teman ya, ini adalah notepad, ini adalah Google Doc. Kemudian yang kedua adalah Ctrl V. Nah untuk Ctrl V ini teman-teman, tentu saja kamu pertama-tama ya, Ctrl V itu untuk menempel teman-teman, atau menempelkan isi keyboard ke posisi kursor. Misalnya gini teman-teman ya, kita paste. Ya, saya pencet dulu Ctrl C teman-teman, kemudian di sini saya tekan Ctrl V. Ya, 1, 2, 3. Ah, itu dia, sudah ada ya. Oke, jadi itu untuk mempaste atau menempelkan sesuatu dari sini, dalam hal ini notepad ke Google Doc ini teman-teman. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman itu Ctrl X. Ya tentu saja kamu tahu mungkin ya Ctrl X untuk memotong. Misalnya saya akan potong ini teman-teman. Ya saya potong ini. Saya pencet sekarang Ctrl X 1, 2. Oke dia terpotong teman-teman. Kemudian potongan itu bisa saya taruh di sini. Misalnya saya tulis di sini. Atau saya pencet Ctrl V. Jadi itu Ctrl X itu untuk memotong. Nah kemudian yang keempat teman-teman Ctrl Z. Ya Ctrl Z itu untuk membatalkan. Nah sekarang misalnya kita lihat sini teman-teman ya. Saya ambil ini. Saya Ctrl X dulu. Kemudian saya taruh di sini teman-teman. Nah di sini teman-teman, saya ingin batalkan nih. Saya pencet aja Ctrl Z 1, 2, 3. Nah udah, saya batalkan teman-teman. Jadi jangan lupa itu. Nah kemudian yang kelima itu adalah Ctrl Y teman-teman. Dari Ctrl Y itu adalah artinya redo, mengulang kembali. Sekarang saya pencet teman-teman, Ctrl Y 1, 2, 3. Nah dia ada kembali. Oke, jadi kontrol itu artinya mengulang kembali tindakan yang dibatalkan tadi. Tadi kan saya sudah batalkan Ctrl Z ya, kemudian saya tekan Ctrl Y berarti dia membatalkan. Nah itu yang kelima teman-teman. Nah kemudian Ctrl A teman-teman. Nah Ctrl A itu adalah tentu saja kamu tahu untuk memilih semuanya. Ketimbang daripada kamu kayak begini kan. Bisa juga kamu taruh sini aja. Nah, misalnya nih ini kamu mau mengetik mau mengcopy semuanya ini teman-teman ya, kamu pilih semuanya. Nah, tentu saja daripada kamu begini, kamu cukup tekan aja Ctrl A 1, 2. Oke, sudah terpilih semua. Atau yang inilah, kita ambil yang ini ya. Misalnya, apa kabar hari ini? Oke, ini aja lah. Kita ambil ini teman-teman. Ya, saya taruh di sini di kamu, lalu saya tekan Ctrl E. Oke, kemudian misalnya saya taruh di sini yang baru, 2, Ctrl V. Nah, udah. Itu yang ke-6 teman-teman. Ctrl E ya untuk select semuanya, memilih. Nah, kemudian yang ke-7 teman-teman Ctrl N.
Control N ini gunanya untuk yang baru atau sesuatu yang new. Misalnya gini teman-teman. Kalau kita lihat sini ya, kita mau buka halaman baru ya. Ini halaman baru. Ini kan di sini ada ya, new ya, new tabs misalnya. Nah ini berarti dia sudah ada 3 teman-teman. 1, 2, 3. Ini saya buang dulu misalnya. Don't save. Saya kasih gini kan. Kamu lihat sini ini sudah ada 2 teman-teman. Ya ini apa kabar kamu dan untitled. Oke, untitled misalnya saya matikan dulu. Kemudian saya pencet Control N. 1, 2. Nah ini sudah ada yang baru. Begitupun di sini teman-teman. Kalau saya pencet ya Control N, sini lihat Simba Control N. Di Control N ini teman-teman dia memberikan tab baru teman-teman. Kita lihat sini ya. Ya ini berlaku juga untuk Control N. Nah, berarti udah yang baru. Sekarang kalau mau kamu lihat sini teman-teman ini, ya ini sekarang sudah 3. 1, 2, 3. Jangan lupa itu. Jadi ini berlaku universal teman-teman. Ya berlaku untuk hampir semua aplikasi. Nah kemudian sekarang yang ke-8 teman-teman. Itu ada Control S. Control S ini tentu saya kamu ingin untuk men-save ya. Nah, misalnya gini teman-teman. Ini kita mau save teman-teman. Kamu bisa lewat sini save. Nah, kamu lihat juga sini Control S. Ya, kamu lihat sini Control S. Berarti kita sudah save sekarang. Coba saya pencet Control S teman-teman untuk men-save. 1, 2. Nah itu kita beri judul samakan saja ya. Apa kabar hari ini? Kita save. Jadi itu Control S teman-teman. Nah kemudian kontrol yang shortcut yang ke-9 teman-teman. Itu adalah Control P. Nah, Control P kita lihat di sini apakah ada di sini Control P. Ya, ini ada untuk memprint teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini ada Control P. Ya, sama aja teman-teman ya, Control P untuk mencetak. Nah, sekali lagi, ini adalah Google Doc teman-teman. Yang ini adalah Notepad. Gimana kalau kita buka misalnya Only Office ya. Kita buka Only Office teman-teman. Ini Only Office. Kita buka juga. Harusnya sama karena ini berlaku universal teman-teman. Kita buka dokumen. No aja dulu. Kita tulis di sini, hi, how are you? Nah, kemudian kita mau print, coba saya pencet Control P teman-teman, 1, 2. Ini ya untuk memprint ya, lihat sini print. Oke, fine. Itu yang ke-9 teman-teman. Nah, kemudian yang ke-10 teman-teman, itu adalah Control F. Oke? Nah, mungkin kamu tanya Control F gunanya untuk apa? Itu untuk mencari teman-teman. Misalnya sekarang di sini ya, saya pencet Control F, nah dia mencari itu teman-teman. Ini, kamu lihat sini ya. Ini, kita misalnya mencari hari. Nah, ini sudah dapat 1 hari. Kalau kita cari misalnya kamu ya, kita lihat sini. Saya lihat kamu ada berapa jumlahnya? Ini ada 2. Oke, kamu lihat situ ya. Atau misalnya kalau di sini dia bisa nggak ya? Control F, coba. Bisa juga di sini. Ya, ini Control F teman-teman. Misalnya kita akan cari kabar. Nah, ini 1, kita cari lagi. Ini 2. Oke, kabar. Oke, jadi ini sifatnya universal teman-teman. Kita coba masuk ke Office ini ya. Kita masuk ke kemari. Ini kan how are you ya. Nah, sekarang saya tekan Control F. Nah, ini juga sama teman-teman ini. Control F ya. Misalnya kita cari you. Nah, ini sudah ada. Oke, itu yang ke-10. Dan yang terakhir teman-teman. Itu adalah Alt plus F4. Sekali lagi teman-teman, Alt plus F4 itu untuk menutup aplikasi. Nah, sekarang lihat sini teman-teman. Saya berada di Google Docs. Sekarang saya pencet Alt tambah F4. 1, 2. Nah, tutup. Sekarang saya masuk lagi sini. Ini adalah Notepad. Saya tekan juga Alt F4. Tutup juga. Terus apa lagi? Misalnya ini. Coba kita cari. Lihat sini ya. Ini adalah WhatsApp. Saya pencet juga Alt F4. 1, 2. Aku tutup juga. Jadi sifatnya ini teman-teman. Yang 11 shortcut ini adalah universal. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.